Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia hari ini berdiri di atas kisah perjuangan. Perjuangan para pahlawan pembawa perubahan. Mereka membawa keberanian dan ketangguhan untuk berpikir dan bertindak secara berbeda. YABB percaya, kita semua memiliki kemampuan untuk melanjutkan perjuangan itu. Untuk memulai, kita harus membangkitkan kekuatan untuk membawa perubahan. Dan memulai perjalanan untuk bergerak, berkolaborasi, dan berinovasi. YABB telah memulai perjalanan ini, meletakkan dasar untuk menciptakan dampak jangka panjang, membentuk pola pikir kritis, memanfaatkan teknologi, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong. Aku ikut program Bersama Bisa Cerdas agar bisa menjadi generasi masa depan yang berkarakter dan melek digital. Saya ikut Catalyst Changemaker Lab agar bisa mengatasi permasalahan krisis air bersih, sampah di perairan, dan bencana hidrometeorologi. Aku ikut Generasi Gigi agar bisa jadi talenta teknologi yang siap mendorong perekonomian Indonesia. Ini adalah awal dari perjalanan kami untuk membangkitkan kembali semangat pahlawan pembawa perubahan. Indonesia butuh lebih banyak pembawa perubahan. Apakah kamu siap menjadi change makers? Halo semuanya, selamat datang untuk seluruh peserta di Thrive Room Changemaker Nusantara Day, Thrive Together Pillar Session. Hari ini senang banget, saya Aryo Astungkoro akan menjadi moderator untuk diskusi kita hari ini, dan mungkin membahas sedikit mengenai Thrive Room kita hari ini yang merupakan rangkaian dari acara Changemakers Nusantara Day, yang bertujuan untuk membuka untuk kesempatan nih ya, bagi para changemaker semuanya dan seluruh pemangku kepentingan multisektor untuk bisa berkumpul, saling terkoneksi dan bergotong royong untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Ada 3 Thrive Room yang bisa kalian kunjungi hari ini. Yang pertama ada Thrive Forward, kemudian ini membahas tentang karakter generasi muda. Kemudian ada Thrive Greener yang membahas tentang isu lingkungan. Nah, di Room Thrive Together kita, ini kita mau bahas tentang meningkatkan kualitas digital talent Indonesia sebagai jalur transformasi digital di Indonesia. Ini sesuai dengan tata tertib yang sudah ditampilkan tadi. Kalau saya sekarang mau mengingatkan aja, sekali lagi untuk mic para peserta dalam kondisi, mohon maaf kalau boleh di-mute semuanya, dan jangan lupa juga untuk mematuhi poin-poin tata tertib yang sudah ditampilkan tadi, supaya proses diskusi kita tetap bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya, kalau para hadirin mengalami kesulitan teknis, seperti mic-nya mati, atau gambar saya atau slide tidak terlihat, bisa langsung ketik di kolom chat Zoom kita hari ini dengan mention YABB-admin. Ya. Sekali lagi, YABB-admin. Nah, the whole session of this Thrive Together room will be conducted in Bahasa Indonesia. So if you are not a native Bahasa Indonesian speaker and have trouble in understanding the Zoom English translation feature, don't worry, you can watch the recording of the full session later on and other recap videos that we'll create in English. So keep on to look out for those videos at Yayasan Anak Bangsa Bisa Langsung ke YouTube channel ya. Sekali lagi, Yayasan Anak Bangsa Bisa YouTube channel. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit nih ya tentang latar belakang diskusi kita yang akan kita bahas untuk hari ini. Jadi pandemi COVID-19 ini memberikan dampak langsung terhadap kehidupan keseharian masyarakat yang semuanya sekarang ini beralih shifting harus serba digital. Dan ini tentunya mempercepat perkembangan digital di Indonesia. Di sektor pekerjaan misalnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia per bulan Agustus 2021 sudah mencapai 9,1 juta orang. Angka pengangguran ini semakin banyak dikarenakan pekerja yang diberhentikan untuk mengisi pekerjaan di bidang digital supaya kemudian bisa survive di tengah badai pandemi ini. Di sisi lain, menurut data dari, sebentar, saya cek dulu, dari IMD 2020 menunjukkan kalau daya saing sumber daya manusia Indonesia ini masih tertinggal sangat jauh sekali dari negara-negara lain. Seperti halnya secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-56 dari 63 negara.
Di Asia Pasifik kita menduduki peringkat ke-12 dari 14 negara. Hal ini tentunya juga cukup mengkhawatirkan mengingat sektor digital menjadi semakin penting hingga saat ini. Daya saing tingkat global ini juga mengukur kualitas SDM dari 3 faktor, yaitu pengetahuan, yang berarti infrastruktur yang digunakan dalam proses pembelajaran dan penemuan teknologi baru. Yang kedua adalah dari bidang teknologi, sebagai tempat pengembangan teknologi digital. Dan yang terakhir, kesiapan masa depan, yang berarti kesiapan SDM kita dalam menjalani transformasi digital. Pada ketiga indeks ini pun, Indonesia memiliki nilai subfaktor terendah dalam training and education dan di IT integration. Selain itu, data IMD juga menunjukkan titik-titik lemah yang mencakup daya entrepreneurial untuk memulai usaha di industri digital, kemudian tingkat digital literacy atau kefasihan menggunakan internet, dan yang ketiga, kekurangan fasilitas dan kecepatan internet dan akses teknologi. Nah, kalau kita lihat, seluruh subfaktor ini merupakan fondasi yang memang kuat sekali untuk mencetak talenta yang berkualitas serta kompeten dalam bidang digital teknologi, dan secara singkat bisa kita sebut dengan digital talent. Untuk itu, YABB kali ini mengajak para digital talent, akademisi, mahasiswa, dan juga edukator untuk berdiskusi dan bisa berkolaborasi dalam ruang pembahasan Changemakers Nusantara Thrive Together, the next changemakers for digital transformation. Nah, di diskusi kita kali ini, kita akan menjawab nih ya, berbagai pertanyaan tentang talent digital Indonesia, seperti halnya karakteristik seperti apa yang diperlukan seseorang dari talenta digital, kemudian siapa saja sih yang punya peranan penting dalam mengembangkan talenta digital, lalu apa saja hambatan dalam mengimplementasikan peran-peran tersebut, dan tentunya juga apa sih definisi talenta digital dalam konteks di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi hari ini, saya mau mengingatkan juga kalau para peserta yang sekarang ini mau bertanya atau mau memberikan pandangannya, kami persilahkan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk Anda bisa ngobrol bareng bersama kita di sini. Silakan langsung ketik aja di kolom live chat Zoom Room yang ada di bawah, dengan formatnya adalah akun Instagram spasi pertanyaan. Contohnya, @aryastungkoro, sesuai dengan Instagram saya, kemudian dikasih spasi, kemudian pertanyaannya, apa sih dukungan IABB untuk Changemakers misalnya? Dan pertanyaan ataupun insight yang menarik nanti akan dipilih oleh tim kumparan dan IABB untuk langsung ditanyakan kepada narasumber kita yang sudah akan bergabung sesaat lagi bersama kita di sini. Nah, satu pertanyaan favoritnya nanti akan mendapatkan hadiah saldo digital senilai Rp300.000. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, pengen nanya-nanya, nggak perlu ragu-ragu lagi. Silakan langsung ketik aja di kolom chat kita hari ini ya. Oke, aku udah ngomongin sendirian dari tadi cukup panjang, dari awal sampai dengan sekarang. Jadi mungkin sekarang lebih pas lagi kalau saya akan memperkenalkan dan juga menyambut para narasumber yang akan hadir di diskusi kita hari ini. Pertama, saya mau menyambut terlebih dahulu untuk Dr. Insinyur Hadi M. Idris, MSc, sebagai Kepala Pusat Profesi dan Sertifikasi, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kominfo. Kemudian juga ada Bapak Rizky Meidiarso sebagai CEO dan Co-Founder dari FitLoop, serta Co-Founder juga dari Deep Tech Indonesia. Dan ada juga Mbak Nadia Fauzia sebagai Business Intelligence di GoPlay, serta generasi di Alumni Batch 1. Dan terakhir ada Bapak Asta Eka Dianto selaku Director of Center for Independent Learning atau CIL dari Universitas Indonesia. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Selamat siang, moderator. Selamat siang. Selamat siang. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di sini dan akan ngobrol-ngobrol untuk kemudian mempertanyakan ataupun membahas lebih dalam lagi mengenai digital talent yang ada di Indonesia yang sebenarnya semakin kesini semakin dibutuhkan dan sangat menjadi krusial sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mungkin kepada para narasumber yang sudah bergabung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan untuk diskusi ini juga saya akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk seluruh narasumber, dan para peserta juga boleh mengomentari dan bahkan memberikan pertanyaan juga kami persilahkan. Dengan cara yang sama seperti yang sudah disebutkan di awal, silakan ketik aja di kolom chatroom yang ada di bawah dengan formatnya adalah nama Instagram Anda, spasi pertanyaan ataupun tanggapan Anda. Baik, silahkan, kami sudah membuka kesempatan untuk Anda semuanya yang ingin ngobrol-ngobrol, sambil juga mungkin saya udah mulai penasaran sebenarnya, pengen tahu lebih dalam lagi mengenai kondisi digital talent yang ada di Indonesia, seberapa dibutuhkannya kah, dan seberapa besar sebenarnya peluang untuk kita semuanya bisa kemudian terjun menjadi seorang digital talent. Mungkin kita akan buka dengan diskusi yang pertama ini
dengan satu pertanyaan untuk seluruh peserta dan juga narasumber. Nih, kalau tadi di awal mungkin saya sudah memaparkan beberapa data dari IMD World Competitiveness Ranking yang memberikan hasil yang sebenarnya cukup meresahkan karena nama Indonesia berada di peringkat mendekati akhir. Ini yang sebenarnya cukup memprihatinkan begitu ya. Kalau menurut peserta dan juga narasumber di room ini, seberapa nyata data tersebut di lapangan? Karena mungkin kita pengen tahu lebih dalam lagi begitu ya. Dan apakah memang dampak terbesarnya terhadap perekonomian dan kemajuan rakyat Indonesia? Apakah sebesar itu? Mungkin saya akan memulai dari Bapak Hedi terlebih dahulu. Pak Hedi. Ini saya masih di mute ya. Terima kasih Mas Aryo. Sama-sama Pak Hedi. Ya, tadi pertanyaannya ini ya, seberapa penting pengembangan teknologi tech talent ya, digital talent gitu ya. Betul, dari data yang sudah saya sampaikan tadi di awal nih Pak Hedi. Ya, Memang ya. apakah kenyataannya di lapangan seperti itu atau seperti apa sih Pak? Ya, memang itu suatu indikator ya, indeks ya, mungkin based on sampling atau bagaimana ya, tapi ya kita harus introspeksi juga. Memang kita sangat kekurangan talent digital ya, khususnya ya. Ada banyak data ya dari berbagai studi bahwa Indonesia, kalau World Bank pernah itu memperkirakan sampai tahun 2030 dari 2015 itu kekurangan sekitar 9 juta talent digital ya. Sementara ya demand-nya seperti kita ketahui ya, apalagi dalam era transformasi digital saat ini, talent-talent digital itu sangat dicari lah gitu. Tapi ternyata kita masih kekurangan ya. Tapi di satu pihak ada anomali juga ya, banyak pengangguran. Pengangguran misalkan jangan jauh, alumni SMK bidang TIK ataupun event S1 bidang TIK masih ada yang sulit cari kerjaan gitu. Nah, ini problem juga ada dari mana gitu. Ini emang data-data banyak sih ya. Indonesia ini walaupun demand tinggi, tetapi emang kita hanya mencetak sekitar 0,8 lulusan dari STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, Math per 1.000 orang. Jauh di bawah China atau di India. India itu 3,4. Kita 0,8 tadi. India 2,0. Itu belum lagi hasil uji PISA ya, OECD. Indonesia di perangkat 10 terbawah dari 72 negara untuk math, reading dan science. Itu ya menunjukkan memang nih, di satu sisi banyak sarjana, banyak lulusan diploma tidak dapat pekerjaan, demand-nya juga tinggi. What wrong with that? Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut lah. Ada di situ emang. Jadi penting sih, sangat penting, makanya pengembangan digital talent ini gitu. Berarti mungkin kalau itu misalnya saja sebagai pembuka dari saya. Baik, Pak Hedi, berarti kalau misalnya disampaikan tadi sebenarnya ada dampaknya terhadap perekonomian dan kemajuan rakyat Indonesia. Itu dari Kominfo sendiri bisa menyatakan bahwa iya ada pengaruhnya, dampak besarnya begitu ya Pak ya? Ya jelas, ini kalau kita bisa memanfaatkannya ya. Tapi kalau tidak bisa jadi beban. Memanfaatkan dalam arti ini, kita misalkan kayak bidang e-commerce saja. Jangan sampai hanya jadi pasar, atau kan juga untuk teknologi, jangan jadi hanya kita user gitu ya. Tapi kita harus jadi penetrasi pasar ke luar, malah menjual produk-produk domestik kita, atau ya kita membuat teknologi juga gitu. Jadi maker itu. Oke. Nah, kalau tadi dari Kominfo, sekarang mungkin saya mau beralih ke Pak Rizky mungkin. Pak, ini selaku CEO dan juga founder dari Fitloop dan juga Deep Tech Indonesia. Seperti apa nih, Pak Rizky melihat apakah memang data di lapangan juga menunjukkan hal yang sama seperti data yang sudah disampaikan oleh saya di awal tadi? Ya, mungkin kalau kita melihatnya dari persepsi kami ya, persepsi kami
kita gimana sih kita bisa lihat faktanya. Kita terlihat basically dari jumlah orang mendaftar di sebuah lapangan pekerjaan versus yang diterima gitu kan. Mungkin teman-teman kayak di Tech Foundation itu kan terdiri dari banyak pelaku industri di bidang teknologi gitu kan, termasuk juga dari GoTo juga banyak gitu kan. Di situ mereka sangat sangat sering bilang sih bahwa yang disaring sampai yang diterima itu jauh sekali gitu secara presentasi gitu. Dan tadi isunya satu, talentnya sedikit, dan juga yang layak diterima lebih sedikit lagi gitu kan. Nah itu yang menjadi isu gitu, udah sedikit dari yang sedikit tadi gitu. Nah double issue, dampaknya mau nggak mau banyak yang harus outsourcing keluar lah ya. Saya lihat juga dari beberapa startup harus outsourcing ke India, Vietnam atau China gitu kan. Dan isunya tadi bukan kurang orang, tetapi kurang orang yang qualified. Nah, selain itu dampaknya itu hanya yang bisa mendapatkan top talent itu hanya startup yang notabene banyak duitnya gitu kan. Conventional company gitu yang sekarang yang susah gitu kan. Karena pada yang jagonya pada pindah semua gitu kan. Terus apalagi software house gitu kan, karena tadi mereka kan nggak bisa membayar seperti misalkan startup bayar gitu kan. Dan akhirnya mereka juga susah mendapatkan talent dan mereka tidak lagi kompetitif gitu. Nah, dan tadi kalau saya lihat impact-nya apa gitu kan? Kalau mungkin kita start dari Indonesia itu menurut saya cukup privilege ya Mas ya. Karena kita itu salah satu negara yang terbesar secara penduduk, nomor 4 gitu kan. Secara PDB juga G20 gitu kan. Nomor 14 atau 15 gitu. Dan Indonesia middle class-nya meningkat. Tetapi dari mana itu kekayaan itu berasal gitu? Itu dari sumber daya alam gitu kan. Agriculture, pertambangan, sumber daya kelautan. Tapi kalau kita mau melewati middle income trap tadi, kita harus shifting nih dari sumber daya alam ke sumber daya manusia gitu, supaya kita bisa meningkatkan output multiplier dari negara ini. Gitu. Jadi untuk impact-nya apa? Untuk supaya Indonesia bisa unleash the potential, teknologi atau pemanfaatan teknologi ini bisa menjadi multiplier, bisa meningkatkan PDB gitu kan, dan juga meningkatkan competitiveness gitu dari negara ini. Oke. Ini makin sini makin cukup menarik sekali pembahasannya. Tapi kalau tadi dari segi bagaimana seorang yang bekerja di bidang teknologi melihat keadaan yang terjadi saat ini, saya mau bertanya mungkin kepada Pak Asta nih. Pak Asta, apakah kemudian memang betul data yang tadi disampaikan sama seperti yang ada di lapangan, dan bagaimana Pak Asta sendiri melihat sebagai orang yang berkecimpung untuk bisa mendapatkan banyak sekali bibit unggul di Indonesia di bidang teknologi nih Pak? Ya baik. Menarik sebenarnya tadi data yang disampaikan. Kalau kita lihat misalnya, ini ada paradigma sebenarnya terkait dengan kemampuan adaptasi teknologi yang ada. Jadi bahwa sebuah masyarakat atau seseorang itu akan lebih mampu untuk mengadaptasikan teknologi itu ketika tingkat pendidikannya lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya juga merefleksikan hal tersebut. Jadi bahwa kalau kita lihat bagaimana komposisi workforce yang ada di Indonesia, ya. Misalnya kalau kita lihat memang hanya 10% yang mengenyam pendidikan tinggi, gitu. Atau mungkin katakanlah dari level SMA ke atas, ya, itu kan jumlahnya kan itu kan ya kurang dari 30% lah, gitu ya. Jadi dibandingkan dengan atau sekitar 30% dibandingkan dengan yang katakanlah pendidikan menengah ke bawah. Nah, ini menunjukkan juga bagaimana kapasitas atau kemampuan SDM Indonesia itu dalam beradaptasi dengan teknologi. Karena teknologi itu pesat perkembangan dan cepat sekali. Dibutuhkan kemampuan untuk, kalau kita sebutnya kan selalu learning, relearning, ya kan, upskilling itu kan proses ya. Unlearning itu sebuah proses. Kemauan untuk unlearn, relearn itu kan sangat ditentukan dengan kemampuan adaptasi seseorang. Bahwa dia mampu untuk beradaptasi, bahwa dia memiliki kemampuan untuk terus belajar, nah itu akan menuntut juga kemampuan adaptasi teknologi. Jadi kalau kita lihat komposisi itu memang akan ya boleh dibilang ini PR besar sebenarnya. Bukan hanya sekedar kita bicara bahwa kita harus membekali, tapi juga kualitas SDM juga harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa memperbaiki komposisi itu. Nah, itu yang kuncinya. Nah, selain itu tentu saja kita juga tidak bisa mengatakan bahwa ini given
kalau memang jumlah katakanlah SDM Indonesia yang mampu untuk beradaptasi itu rendah, nah terus bagaimana? Nah saya pikir pemerintah juga selama ini, saya kenal Pak Hedi cukup lama, beliau di Kominfo sudah sangat aktif gitu dengan digital talent, dan juga aktivitas pemerintah saat ini ya terutama juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong supaya katakanlah SDM muda ini itu mampu untuk upskilling, mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah itu penting. Jadi kalau ini dilakukan, maka paling tidak sekarang ini kalau kita bilang 35% yang memang kemampuan adaptasi teknologinya itu bisa diharapkan, nah, itu adalah target utama. Gimana caranya untuk meningkatkan itu? Nah, kalau itu bisa tercapai, ya mudah-mudahan kita masih bisa mengurangi gap tadi, gitu. Yang 9 juta katakanlah tenaga kerja di bidang teknologi yang kurang tadi itu bisa diatasi atau bukan diperkecil. Nah, intinya memang itu. Jadi kita harus melihat peta atau konstelasi data juga, mana yang memungkinkan bagi kita untuk mengembangkan dan mana yang kira-kira sektor apa saja atau bagian apa saja atau kompetisi apa saja yang bisa kita berikan atau kita tingkatkan dari SDM tersebut. Demikian. Oke, ini menarik sekali ya. Sebenarnya saya mau bertanya langsung, apakah kemudian Indonesia benar-benar bisa mengejar kebutuhan 9 juta digital talent yang diharapkan akan semakin berkembang terutama di tahun 2030 nanti. Tapi sebelum ke sana mungkin saya mau mendengar dulu dari Mbak Nadia sendiri, seperti apa nih Mbak Nadia melihat data yang disampaikan di awal tadi terhadap kondisi di lapangan, karena Mbak Nadia sebenarnya salah satu begitu ya dari orang-orang yang kemudian berkecimpung di digital talent. Bagaimana nih Mbak Nadia? Oke. Kalau dari pandangan aku ya, di lapangan sendiri itu aku ngeliat banget nih peringkat tertinggalnya Indonesia tersebut gitu kan. Dan bahkan bukan hanya dari segi negara aja, tapi dari sesi regional per daerah pun aku masih ngeliat itu gitu. Dulu kan aku kuliah di Purwokerto ya gitu. Dan yang aku paham tentang teknologi di sana dan setelah aku pindah ke Jakarta itu pun berbeda gitu kan. Misalnya kayak kebutuhan BI di daerah Jawa Tengah itu dengan kebutuhan BI di daerah Jakarta itu berbeda dan akhirnya berimplikasi pada terbatasnya tech talent tadi di Indonesia gitu. Belum juga adanya perbedaan kurikulum dari perguruan tinggi di Indonesia, soft skills yang dimiliki oleh talent-talentnya dan juga cara berpikir gitu. Dampak utama dari hal tersebut pasti sulit ya Kak untuk skill atau berkompetisi nih Kak dengan talent-talent di luar sendiri gitu, karena adanya gap skills nggak hanya dari antara Indonesia dan luar negeri aja, tapi antara masing-masing regionalnya seperti itu. Oke. Baik, ini dari tadi saya agak fokusnya terpecah belah karena sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga di kolom chatroom yang ada di bawah. Salah satunya ini mungkin pertanyaan dari @nz_siagian. Kebanyakan talenta di Indonesia ternyata kurang memiliki keinginan untuk mengadopsi keterampilan yang dibutuhkan dalam industri. Sementara skill tersebut sangatlah penting untuk dikembangkan. Menurut para pemateri nih, apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini, dan bagaimana jika pemerintah kemudian gagal atau tidak berhasil dalam menanggulangi masalah ini, dan apakah masalah ini bisa dibiarkan berlanjut? Oke, mungkin saya boleh ke Pak Hedi terlebih dahulu. Iya, tapi pertanyaannya ya gimana ya kita meningkatkan talent-talent digital gitu ya? Iya. Karena mungkin teknologi ini ya, terutama teknologi digital, teknologi TIK ini sangat cepat sekali berubahnya, berkembangnya ya. Apa yang kita pelajari setahun atau 2 tahun yang lalu di bangku kuliah, mungkin tahun ini udah tidak relevan atau ada yang baru lah gitu ya. Nah, sehingga kita harus terus belajar. Jangan sampai curiosity dan keinginan belajar itu berhenti setelah kita lulus sekolah, lulus kuliah gitu. Kita harus selalu tadi dibilang Pak Asta, upskilling, reskilling, terus gitu ya. Dan
Ya, karena kita masih follower dalam bidang pengembangan teknologi, ya kita ya harus memakai teknologi-teknologi yang selalu dikeluarkan oleh ya leader-leader teknologi ya. Dalam hal ini mungkin global technology company gitu. Jadi keep up dengan perkembangan teknologi itu sehingga pengetahuan bahkan keterampilan kita ini selalu terupdate lah gitu ya. Bagaimana caranya? Banyak sebetulnya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ya, pelatihan, kemudian sekarang Pak Mas Menteri menggulirkan Merdeka Belajar, kampus Merdeka gitu kan. Banyak lagi hal-hal, dan ini memang kita ingin menjembatani gap antara pengetahuan dan keterampilan setelah yang didapatkan dari mungkin bangku kuliah, bangku sekolah dengan dunia yang dipakai oleh internasional atau dunia industri, dunia usaha gitu, agar tidak ada lagi kompetensi gap gitu ya, atau makin mengecil lah. Apalagi kalau nantinya kita sudah bisa jadi leader dalam bidang teknologi, mungkin nanti harus kita pilih di bidang digital pun banyak sekali kita teknologi-teknologi yang mungkin kita nanti punya keunggulan komparatif di situ ya. Tapi ada juga ya kita mungkin ada hal yang tidak bisa kita kejar gitu ya dengan dia maju karena kita mungkin udah ketinggalan berapa ya, kita cari yang di mana kita bisa unggul gitu. Nah, Pak Asta nanti lebih tahu gitu ya. Tapi misalkan ya kalau ya Indonesia dikenal orangnya inovatif, kreatif gitu ya. Apa kita tidak diperkuat saja yang seperti itu gitu ya. Kalau kita misalkan mau ini dalam teknologi chip, mungkin Pak Asta kita ketinggalannya 20 tahun ya kali ya. Itu ngejarnya agak sulit gitu. Nah, seperti itulah. Nanti kita harus pilihin ya, mana yang memang critical occupation list yang sangat kritikal dan kita mungkin bisa punya comparative advantage di situ. Oke. Nah mungkin Pak Asta nih, ada yang mau ditambahkan dari Pak Asta? Iya, tadi sebenarnya kuncinya itu sudah disampaikan. Jadi mau belajar, ya itu kuncinya gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan perkembangan yang begitu pesat, ya dengan teknologi yang pesat, di mana ya tadi upskilling, reskilling itu perlu dilakukan, maka mentalitas bahwa kita mau belajar dan terus belajar, bahkan kalau boleh dibilang dalam konteks sekarang ini perguruan tinggi itu pun sudah melakukan perubahan atau transformasi. Kita mencoba untuk bergerak dari pendekatan tradisional di mana kita menyusun kurikulum untuk jenjang S1, S2, S3 dan sebagainya, itu kemudian kita perlu mereposisi, istilahnya menentukan ulang posisi lembaga pendidikan sebenarnya untuk bisa mendukung proses belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Jadi belajar itu kunci gitu. Jadi kalau mentalitas itu terbentuk, sebenarnya apa yang dilakukan atau yang diprogramkan oleh pemerintah? Ya, pemerintah pasti juga ingin meningkatkan ekonomi, ingin memperkuat SDM dan sebagainya. Nah, tapi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, oleh misalnya regulator saja, atau mungkin katakanlah di dalam hal ini bermitra dengan lembaga pendidikan, bermitra dengan industri dan sebagainya. Tapi juga kuncinya adalah mindset dari SDM-nya, bahwa mau belajar. Nah, dengan itu ya maka baru nih terbentuk pertumbuhan yang kita inginkan. Nah, ini yang kita perlu encourage, perlu kita kampanyekan gitu, bahwa kalau Anda belajar, bahwa Anda mau upskilling atau reskilling tadi gitu ya, dan kita berikan fasilitas dan kesempatan itu, maka niscaya gitu ya dia akan mampu untuk mengisi gap-gap yang sekarang ini ada. Demikian.
Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa event-event seperti ini, Thrive Together Changemakers Day ini juga salah satu upaya sebenarnya yang kemudian dilakukan oleh YABB dan juga Kumparan untuk menginformasikan, mensosialisasikan bahwa seberapa penting kita terhadap kebutuhan digital talent yang dibutuhkan di Indonesia. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk masyarakat agar kemudian lebih membuka mata bahwa pandemi yang terjadi itu semakin mempercepat kebutuhan kita akan digital talent. Mudah-mudahan begitu ya, rasa malas yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia terhadap mempelajari skill di digital talent itu semakin berkurang dan kemudian semakin tertantang lagi untuk dikembangkan di kemudian hari, bahkan mungkin dari sekarang gitu ya. Nah, mungkin dari awal tadi kan kita sudah membahas tentang pentingnya talenta digital di era digitalisasi seperti sekarang. Tapi sebenarnya ada nggak sih atau pada tahu nggak sih gitu ya, apa yang dimaksud dengan talenta digital itu sendiri? Individu seperti apa yang dimaksud ketika kita membicarakan mengenai talenta digital di Indonesia? Dan di sini saya sudah punya definisi talenta digital yang diambil dari studi yang bisa kita gunakan sebagai landasan pembahasan kita sejak awal tadi. Jadi dari riset yang sudah dikumpulkan, menurut Harvard Business Review di tahun 2020, digital talent ini justru bukan tentang teknologinya, tapi lebih kepada bagaimana orang-orangnya bisa beradaptasi kepada masa depan digital. Nah, ini pun juga bergantung pada pengembangan generasi talenta digital selanjutnya, sehingga kemudian bisa menutup celah antara talent supply dan juga demand. Nah, kalau tadi sudah disampaikan pandangan dari para peneliti luar negeri, kalau menurut Bapak dan juga Mbak gitu ya, definisi digital talent yang cocok dan diperlukan di Indonesia, itu seperti apa sih? Lalu kemudian apa saja faktor penentu digital talent yang dibutuhkan? Mungkin saya mau mulai dari Mbak Nadia terlebih dahulu. Boleh Mbak Nadia? Oke. Untuk talent digital sendiri, menurut aku itu, aku setuju ya, talent yang memiliki kemampuan hard skill dan soft skills juga. Tapi yang menurut aku harus digarisbawahi adalah kita harus punya pola pikir yang lebih luas gitu. Karena untuk apa? Untuk digunakan dan berkolaborasi agar kedepannya bisa melakukan inovasi lagi, mengembangkan kreativitas untuk mengejar benefit yang paling tinggi. Tapi benefit di sini yang dimaksud bukan tentang uang, tapi value added untuk diri kita sendiri, untuk talenta digital kita. Gimana cara mindset kita bisa berkembang, dan bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oke, baik. Mungkin bisa ada yang ditambahkan dari narasumber yang lain? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Ya, mungkin saya sedikit nambah ya. Boleh Pak Hedi. Banyak sekali sebetulnya ya versi dari definisi digital talent ini ya. Kita juga pernah ada riset ya. Kemudian ada juga definisi dari Stranas Ekonomi yang oleh Menko Perekonomian. Ini yang definisi dari Kominfo ya, sebetulnya ya kita ada studi lah. Digital talent adalah SDM individu yang memiliki bakat dan kompetensi menciptakan sesuatu yang baru, innovation, ya, baik berupa produk, proses maupun layanan, dan atau penemuan, invention, baik berupa bentuk, komposisi materi, peranti, proses untuk mendorong digitalisasi sektor ekonomi. Ya, kalau yang menurut Stranas Ekonomi Digital ya dari Menko Perekonomian, ini individu yang aktif secara ekonomi yang telah menjalani pelatihan teknologi dan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong digitalisasi ekonomi dan seluruh perekonomian. Jadi silakan nih pakai macam-macam ya kita definisinya gitu. Seperti history aja, siapa yang men-story-kan gitu, menceritakannya story. Oke. Jadi sebenarnya kalau bertanya mengenai definisinya sangat luas sekali, tetapi mungkin dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi sudah bisa diselaraskan begitu ya, agar kemudian bisa menjadi pagar juga untuk diskusi kita hari ini. Mungkin saya akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya untuk menggali lebih dalam tentang kondisi talenta digital yang ada di Indonesia dan seperti apa supply dan demand-nya. Nah, ini dia saya punya kondisi landscape digital kita yang memang sudah bergerak semakin cepat akibat pandemi COVID-19 kemarin. Jadi di tahun 2030, ekonomi digital Indonesia akan mencapai
$130 miliar Amerika Serikat. Lalu sektor informasi teknologi juga sudah meningkat sekitar 9 sampai 10% di setiap tahun 2021 dan 2022. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, di tahun 2030 ya, Indonesia ini akan membutuhkan lebih dari 9 juta digital talent untuk bisa menunjang pertumbuhan ekonomi digital. Ini bukan angka yang kecil, ini angka yang sangat besar sekali. Dan angkanya akan terus meningkat lagi di tahun-tahun ke depan. Kalau menurut Bapak Asta sendiri, Pak, sebagai perwakilan akademisi di Indonesia, apa sih yang menyebabkan kemudian adanya celah ini, Pak? Ya, paling utama tentu saja celah ini terbentuk karena ada perlombaan, ada race di situ, ada perlombaan di situ. Apa itu perlombaannya? Perlombaannya adalah antara teknologi yang berkembang pesat. Ya, jadi ini kan semua kalau kita bicara digital ekonomi itu kan driven dari teknologi digital. Jadi teknologinya berkembang pesat. Nah, teknologi pesat harus dikejar dengan tentu saja talents, ketersediaan talents, yang berarti tadi ada proses di mana talents ini harus bisa beradaptasi dan belajar atau menguasai teknologi dengan cepat. Nah, gap ini terjadi karena tadi ya kemampuan atau kecepatan kita dalam menguasai itu mungkin kalah dengan pertumbuhan atau pesatnya pertumbuhan teknologinya. Nah, ini berarti perlu ada satu proses yang harus kita perbaiki. Apakah mungkin kurikulum di dalam pendidikannya yang perlu kita sesuaikan? Karena kurikulum itu prosesnya lama dan waktunya juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya rentangnya. Sementara teknologi ini setiap bulan atau setiap minggu pun itu ada saja yang muncul yang baru dan sebagainya. Jadi perlu ada suatu kemampuan untuk beradaptasi yang lebih baik dari sisi katakanlah proses pelatihan atau proses pendidikannya. Nah, di universitas hal tersebut sudah mulai disadari dan kita sudah belajar sekarang ini untuk berupaya untuk melakukan unbundling dari kurikulum kita supaya kita bisa tawarkan dan kita selaraskan perkembangan-perkembangan ada itu dengan kompetensi-kompetensi yang selama ini ada. Jadi kalau tadi digital talent itu bicara tentang SDM, maka SDM ini perlu ditingkatkan kemampuannya. Nah, disinilah kuncinya. Jadi pendidikan itu penting sebenarnya dalam poin ini. Nah, bagaimana kita bisa mendorong itu? Ada macam-macam. Partisipasinya bukan hanya lembaga akademik sebenarnya. Ya, lembaga akademik itu juga membutuhkan mitra. Karena kita tahu yang sekarang menguasai teknologi apalagi dengan industri 4.0 itu adalah industri. Jadi industrilah yang sebenarnya mendefinisikan perkembangan teknologi. Jadi artinya bahwa industri ini merupakan mitra yang sangat strategis ketika kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengurangi talent gap yang 9 juta tadi. Nah, tinggal bagaimana kita membangun kemitraan ya dengan industri, berhubungan dengan katakanlah lembaga akademis, misalnya dengan pemerintah. Jadi sektor-sektor ini perlu bekerja sama. Nah, itulah tadi yang disampaikan Pak Hedi, bahwa Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu menyampaikan atau membuat suatu program yang disebut dengan Kampus Merdeka, ya, di mana mahasiswa itu memang diharapkan untuk berkegiatan itu di tempat-tempat atau di industri atau di mitra-mitra yang memang relevan dengan perkembangan yang ada. Nah, itu yang menurut saya suatu langkah strategis yang sekarang ini mulai dilirik dan menjadi model juga katakanlah di beberapa di belahan dunia lah secara global. Demikian. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat berarti seperti halnya telur dengan ayam begitu ya. Mana nih harusnya yang lebih duluan? Apakah kemudian industri teknologinya yang harus dikencengin duluan supaya kemudian digital talentnya berkembang banyak, atau digital talentnya berkembang banyak dulu agar kemudian industri dari teknologi juga akan semakin meningkat dan lebih cepat lagi? Ini kemudian menjadi polemik tersendiri seperti yang disampaikan di awal-awal perbincangan kita tadi. Tapi mungkin saya mau ke Pak Rizky terlebih dahulu. Pak Rizky, sebagai salah satu orang yang memang memimpin komunitas teknologi yang saat ini berkembang pesat di Indonesia, apa yang kemudian menjadi kebutuhan ataupun harapan dari industri teknologi di Indonesia saat ini terhadap para digital talent nih Pak Rizky? Dan di mana sih letak kekurangan terbesar dari supply digital talent sekarang? Ya, jadi mungkin sedikit prelude ya tentang kayak
sebenarnya apakah ini tentang teknologinya atau bukan? Sebenarnya teknologi sendiri itu sudah lama ya, kita dari manusia itu emang selalu menciptakan teknologi dari zaman dahulu kala, gitu, zaman purba gitu. Teknologi itu sebenarnya tools atau perkakas gitu kan, memudahkan kita melakukan sesuatu sehingga produktivitas menjadi naik gitu. Nah, isunya adalah efek dari teknologi itu eksponensial. Efek dari teknologi itu eksponensial sehingga speed of change itu makin lama makin cepat gitu kan. Tidak linear, speednya itu menjadi lebih cepatnya itu makin eksponensial. Nah, ini yang menyebabkan adanya isu di apa namanya tadi kalau Pak Asta bilang kejar-kejaran gitu kan antara kemampuan kita untuk beradaptasi dengan teknologinya. Nah, mungkin kalau dari industri itu kan secara general, tapi kalau secara industri sendiri ada dua. Kalau yang kenapa exactly now gitu kan, mungkin sejak tahun 2015-an lah ya. Pertama munculnya sekarang itu ada demokratisasi of capital gitu, di mana dulu yang punya akses itu cuma beberapa orang. Sekarang itu karena ada dunia investment seperti venture capital segala macam, banyak startups gitu kan, startups yang mendapatkan modal dari tadi venture capital atau yang lainnya gitu. Nah, dari munculnya startup ini ada perubahan dan kebutuhan talent gitu. Dulunya di Indonesia, mungkin tahu ya Pak Asta dan Pak Hedi gitu kan, di Indonesia itu kebanyakan dulunya itu kita beli teknologi gitu, misalkan pakai SAP, Oracle segala macam. Di Indonesia itu hanya operator, karena operator tadi itu secara skillnya itu bukan builder atau makers gitu kan. Nah, bedanya apa? Menjadi builders atau makers itu dibutuhkan skill khusus yang sebelumnya belum ada gitu. Mungkin jadi isunya dari situ ada mindset yang dibutuhkan untuk orang-orang ini untuk supaya mereka bisa catch up gitu, which is yang tadi Pak Asta bilang gitu kan, continuous learning dan lain-lain gitu. Nah, kedua, investasi ini menjadi kompetisi gitu kan untuk orang-orang untuk apa namanya, untuk mengait talent gitu, sehingga hanya si talent ini itu tidak tersebar, tetapi terkonsentrasi ke beberapa institusi tertentu gitu. Karena itu yang lain merasa wah kurang banget nih kita gitu. Nah, dari situ menjadi makin kritikal gitu kan isu ini gitu. Nah, yang dibutuhkan apa gitu kan sebenarnya? Tapi yang dibutuhkan itu bukan exact teknologi, karena seperti Pak Hedi bilang, seperti Pak Asta bilang, itu tuh sangat cepat berubah gitu. Tetapi fundamentalnya adalah kemauan untuk belajar tadi, mindset untuk growth mindset. Karena mereka orang-orang yang punya growth mindset tahu ini tuh tahu bahwa mereka harus selalu berkembang gitu kan, selalu mengupdate dirinya, reskilling dan upskilling tadi gitu. Contoh yang konkret ya di apa namanya di teknologi, mungkin dulu ada namanya sysadmin gitu kan. Tapi sekarang nggak ada lagi tuh, nggak ada yang butuh sysadmin, dan orang yang daftar sysadmin itu nggak ada yang diterima gitu, walaupun mereka tuh orang IT kayak gitu. Karena sekarang itu semuanya udah terotomasi di dalam IT, sehingga yang dibutuhkan itu mungkin namanya development operations gitu, DevOps gitu kan, di mana mereka itu bisa membuat otomasi gitu kan, bisa membuat monitoring untuk debugging dan lain-lainnya, sehingga kebutuhan seperti kalau ada isu di dalam teknologi software itu bisa tercatch gitu kan. Nah, kedua itu kemampuan untuk memecahkan masalah sebenarnya yang lumayan fundamental. Kalau yang tadi itu sebenarnya kita bisa secara cepat ya untuk mungkin kita bikin program untuk membesarkan awareness tentang si growth mindset tadi. Tapi yang kedua yang lebih agak susah itu computational thinking, karena itu kalau makin dini itu dipelajari itu makin terpatri gitu dalam kepala kita gitu kan. Nah, si kemampuan untuk memecahkan masalah ini karena mungkin yang saya lihat mungkin ya, aku nggak dari my humble opinion gitu kan, isunya adalah tadi dari cara pembelajaran kita kebanyakan mungkin pilihan ganda gitu, which is di situ kemampuan untuk memecahkan masalahnya itu belum
nggak bisa dituangkan di situ gitu, dan Oke. jadinya mungkin lebih ke arah banyak pattern matching instead of kayak tadi kemampuan untuk kayak bikin esai untuk memecahkan tadi masa dengan beberapa framework, misalkan computational thinking, system thinking gitu kan. Mungkin juga kalau sekarang itu ada di produk juga ada design thinking segala macam. Nah itu sih mungkin kalau dari saya sih Mas. Oke, oke, oke. Ini menarik sekali. Mungkin saya sebelum ke Pak Edi, saya mau nanya Pak Asta dulu. Pak Asta, bagaimana melihat memang apa yang kemudian dipelajari oleh digital talent saat ini? Apakah kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi, Pak? Ya, saya pikir kita butuh kompetensi-kompetensi baru. Ya, kalau kita definisikan, saya mungkin kita bicara tentang sebelum masuk ke menjadi digital talent itu sebenarnya ada tahapannya. Kita bicara bahwa ada yang namanya digital native. Jadi bahwa memang seseorang itu harus hidup atau mengalami dunia digital. Nah ini sebenarnya juga ada gap sebenarnya di Indonesia. Ya, karena mungkin juga keterbatasan akses dan sebagainya. Ya, kesenjangan itu ada. Nah, kuncinya memang ada satu, bahwa kalau kita bisa menggerakkan atau menumbuhkan tadi digital natives itu bisa kita migrasikan semua ke digital native, maka tahap berikutnya baru kita bicara tentang digital talent. Nah, konsepnya apa? Berarti kita membutuhkan atau betul perlu menambahkan literasi-literasi baru. Ya. Literasi yang sekarang ini kan kita bicara kemampuan membaca, menulis, gitu ya. Mungkin itu belum tidak cukup, juga numerasi, kemampuan untuk memahami angka, memahami nilai dan sebagainya, dan ditambah dengan literasi-literasi baru yang terkait dengan tadi, yaitu literasi teknologi, ya, literasi data, bahwa data itu penting dan sebenarnya itu harus menjadi apa istilahnya menjadi kemampuan dasar dari setiap orang, bahwa sekarang ini kalau kita bicara data, gitu ya, data literasi, dan yang ketiga yang paling penting tadi itu adalah sebenarnya human literasi. Jadi bahwa sekarang ini esensi bahwa teknologi itu bisa diadaptasikan juga tujuannya kan demi kesejahteraan manusia. Jadi ketika kita nanti belajar teknologi, ketika kita mengembangkan, ketika kita menumbuhkan ekonomi, semua itu untuk benefit dari kemanusiaan. Jadi konteksnya itu ya memang harus ada pemahaman bagaimana kehidupan sosial, bagaimana masyarakat, bagaimana seorang individu manusia dengan segala macam aspeknya, dan bagaimana dia bisa menerapkan atau berperan di situ. Nah, jadi SDM kita ya harus memiliki literasi-literasi baru ini, dan itu bisa mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Rifki yang terkait dengan katakanlah kebutuhan-kebutuhan yang ada ya untuk perkembangan atau katakanlah adaptasi teknologi. Demikian. Oke, kalau dari Kominfo sendiri, Pak Hedi, bagaimana kemudian program-program dari pemerintah, apa saja mungkin program pemerintah untuk bisa membantu pemeran industri teknologi yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi untuk mengatasi krisis digital talent yang ada di Indonesia saat ini, Pak? Baik, Pak Hedi, mohon maaf masih di mute, Pak. Di unmute ya. Oke, di Kominfo sendiri ya banyak program, terutama program unggulan kita di Balitbank SDM adalah Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy ya. Itu kita mendidik mulai dari angkatan kerja muda sampai yang profesional ya, maupun juga kita ikut dengan programnya Kemendikbud untuk mahasiswa dan untuk meningkatkan tadi pengetahuan dan keterampilannya ya di bidang yang sangat relevan, misalkan dengan teknologi 4.0 dan macam-macam, termasuk juga soft skill-nya ya. Selain tadi hard skill, soft skill kita ini kan. Kemudian juga kita berkolaborasi tentu dengan perguruan tinggi, dengan Glotech atau EduTech, maupun dengan unicorn Dekakon gitu ya, untuk mendeliver sesuatu yang sesuai kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri gitu ya. Jadi baik dalam penyusunan kurikulum, modul, dan juga deliverasinya, maupun setelah itu pasca pelatihannya ya, dalam hal misalkan pemagangan, atau kita ada marketplace job portal, kita informasi
informasi tentang dunia kerja juga mungkin itu salah satu kelemahan kita. Kadang-kadang kita ini fresh graduate nih bekerja berdasarkan dari informasi yang informal gitu ya, atau sehingga kita harus menjelaskan tentang profesi-profesi yang sebetulnya yang prospeksi ke depan ya, dan itu tentu hasil dari kita juga studi dengan para futuris maupun dunia usaha yang tentu lebih tahu ya, termasuk juga dengan akademisi gitu. Jadi triple helix antara government, dunia usaha maupun akademisi kita terus dorong dalam mendeliver suatu programnya. Karena di saat sekarang ini kalau eranya kolaborasi, kalau kita jalan sendiri-sendiri nggak akan berhasil gitu ya. Jadi itu kuncinya ya. Mungkin dari kami itu, makanya saya juga sangat appreciate undangan dari Yayasan Anak Bangsa. Thanks for having us here. Gitu. Mungkin itu saja dari saya ya. Sementara. Betul, jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa semua stakeholder ibaratnya sudah sama-sama bahu-membahu berkolaborasi untuk meningkatkan digital talent yang ada di Indonesia. Begitupun juga dari sisi industri teknologi itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat melihat ini semuanya dan memulai untuk menambahkan skill-skill dalam digital talent itu sendiri agar semakin berkembang dan membantu perekonomian Indonesia juga ke depannya. Ini akan semakin panjang lagi obrolan kita, tapi saya akan memotong terlebih dahulu karena sudah semakin banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat kita, jadi saya akan memilih satu pertanyaan lagi. Ini juga menarik, karena dari tadi saya mau nanya ke Pak Rizky sebenarnya, mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari @sitimariati13. Bagaimana cara kita mengenal talenta sejak dini? Sedangkan memang kaum milenial saat ini sudah gemar sekali akan teknologi digital. Bagaimana tuh Pak Rizky melihatnya? Pak Rizky, mohon maaf, masih di-mute, Pak. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau dari saya sih, mungkin gini ya, kita coba use our curiosity tadi gitu untuk mencoba banyak hal, dan dari situ kita mungkin bisa mendapatkan atau misalkan bisa melihat sesuatu yang mungkin tadi kita passionate about gitu kan. Jadi, tapi kita mungkin yang perlu diingat adalah passion bisa macam-macam gitu, tapi kita mungkin bisa mengarahkan kita juga untuk melihat dari sisi benefit kita dari passion yang kita punya gitu, dan dari situ mungkin bisa membantu untuk jangan mungkin hal-hal yang tidak terlalu produktif, tapi kalau mengarahkan kayak passion kita ke hal-hal yang produktif gitu sih mungkin. Kalau dari saya sih dulu kayak gitu, dan juga feedback loop itu penting dalam artian gini, kalau passion tadi itu akan kita makin merasa itu bagian dari kita kalau misalkan ada apresiasi dari luar gitu, dan makanya kita juga perlu memilih environment kita sehingga ada apresiasi tentang apa yang kita lakukan tadi gitu. Dari situ menjadi reinforcing gitu kan, menjadi lebih kuat lagi gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Oke. Baik, ini juga sebenarnya pertanyaan dari Mbak Siti Mariam tadi juga akan nyambung sama pertanyaan saya berikutnya. Karena kalau dilihat kan sebenarnya kita semuanya sudah mengenal teknologi sejak dini begitu ya. Tapi untuk bisa melihat seperti apa talenta dalam digital talent itu sendiri memang tidak mudah. Kita kadang-kadang kurang peka terhadap itu semuanya. Mungkin pertanyaan saya ke Mbak Nadia. Mbak Nadia, awal mulanya itu seperti apa sih? Karena Mbak Nadia ini sendiri merupakan seorang digital talent, ya sudah ikutan program Generasi Gigih juga. Kalau Mbak Nadia sendiri, apa awal mulanya untuk kemudian tertarik bergabung menjadi digital talent? Ibaratnya seperti itu. Ya. Awalnya itu aku udah mulai tertarik ke data ya, tapi aku masih ngerasa skills yang aku punya dengan skills yang dibutuhkan perusahaan itu masih jauh banget bedanya gitu. Kemudian aku saat coba belajar sendiri juga, aku nggak tahu ibaratnya silabusnya, poin-poin atau materi-materi yang harus aku pelajarin itu apa aja yang sesuai dengan perusahaan gitu. Sampai akhirnya aku gabung ke Generasi Gigih. Di Generasi Gigih itu benar-benar ngebantu aku banget. Karena di sana di Generasi Gigih itu kita belajar dari awal banget tentang materi untuk bisa paham lebih lagi
gitu. Mungkin aku mau ngejelasin sedikit tentang generasi gigih itu sendiri ya Kak. Boleh banget. Dari tadi aku penasaran banget karena aku yakin banyak juga yang lagi nonton kita saat ini, ketika disebutkan generasi gigi, mereka bingung ini apa ya? Dan mungkin baik di antara mereka juga yang mungkin bisa bergabung bersama generasi gigi. Ini seperti apa sih Mbak Nadia? Oke. Jadi generasi gigi itu adalah salah satu program dari ABB dan GoTo untuk talenta digital untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan industri teknologi melalui pelatihan kompetensi. Yang pertama pelatihan kompetensi dan juga cara berpikir yang tepat. Singkatnya generasi gigi itu kayak paket lengkap gitu ya Kak ya untuk talenta digital di Indonesia, karena generasi gigi itu nggak hanya fokus ke teknologi skills-nya yang dibutuhin perusahaan, tapi juga soft skills-nya, yaitu dari segi pembentukan mindset-nya, pelatihan bahasa Inggrisnya, dan juga di generasi gigi itu juga ada career readiness. Jadi after belajar di sana, kita nih as a talent digital, kita punya portofolio yang siap untuk dikasih ke perusahaan and show who we are, kayak gitu. Dari program internship atau capstone project gitu. Nah, di tahun kemarin, di batch kedua ya, yang baru aja ini, sorry. It's okay. Kita tuh ada terima untuk publik, jadi usia berapapun dari jurusan manapun itu kita terima gitu dari generasi gigi itu. Dan ada 2 jalur tadi untuk publik dan satu lagi itu untuk kampus Merdeka gitu. Dan di generasi gigi itu ada 3 track Kak, ada 3 jalur pembelajaran. Yang pertama itu front end, kedua back end, dan yang terakhir itu data analis gitu. Oke, berarti sebenarnya 360 ya, dari awal sampai akhir tuh sebenarnya dibahas di generasi gigi ya? Iya, betul sekali. Oke, seperti apa program ini bisa membantu kamu kemudian bisa beradaptasi dan masuk di industri teknologi sendiri? Mbak Nadia mungkin boleh ceritakan sedikit. Oke, balik lagi ya ke abis aku lulus tadi itu aku masih ngerasa ada gap skills banget antara yang punya sama yang dibutuhkan perusahaan gitu. Dengan belajar di generasi gigi, aku belajar dari awal banget di sana tentang. Muter-muter. Oke, maaf sekali. Silahkan lanjutkan Mbak Nadia. Oke. Dengan masuk ke generasi gigi itu, aku belajar dari awal banget, dari dasarnya apa itu data. Oke, kita udah dapat data, terus diapain gitu. Kita akan kolaborasi dengan tim apa aja gitu. Dari sana juga aku lebih bisa paham apa tujuan aku juga bisa punya portofolio yang sangat ngebantu aku ya untuk showing siapa aku gitu sih Kak. Oke, wih ini menarik nih, bahkan aku aja tertarik kayak ikutan generasi gigi. Mudah-mudahan yang kali ini bisa dibuka untuk publik dan segala umur ya Mbak Nadia? Sebenarnya dari yang batch terakhir itu kita udah buka untuk publik ya Kak, semua umur. Okay. Semua umur, semua jurusan. Kalau nggak salah dari kemarin tuh yang kemarin dari bahasa pun ada yang masuk kayak jadi engineer gitu. I see. Menarik sekali. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Kita langsung bacakan aja dari @alif_ahmad_f. Ini bertanya kalau di dunia digital yang perkembangannya sangat cepat dan juga masif begitu ya. Bagaimana cara kita untuk menentukan track yang tepat agar kemudian bisa berkompetensi, kita tetap memiliki value juga seiring dengan perkembangan yang terjadi. Mungkin Pak Asta bisa dibantu, Pak. Pak Asta? Oke, ya. Baik. Sebenarnya ada 2 hal yang mungkin kita perlu perhatikan ketika kita bicara track ya. Satu, ada yang bisa kita pelajari. Jadi sesuatu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kuasai dengan menggunakan proses belajar, jadi adaptasi skill. Dan ada yang pendekatannya harus dialami, experience. Tadi sudah diceritakan sama Mbak Nadia bahwa tadi ada satu bundle sebuah kegiatan di mana ada proses belajar di dalamnya, gitu. Dan ada kegiatan yang nanti misalnya capstone project tadi, ada magang dan sebagainya, itu yang experiential. Jadi sekarang ini ketika kita bicara bagaimana mencari track yang tepat, itu memang memiliki 2 komponen ini. Jadi yang pertama adalah apa yang bisa dipelajari dan apa yang bisa dialami. Jadi itu komplit, itu lengkap gitu. Jadi makanya tadi itu menarik untuk bisa dilihat sekarang. Jadi kalau kita mencari solusi, ya kita harus mencari solusinya seperti itu. Dan memang tidak banyak kesempatan untuk bisa membuat bundle yang lengkap gitu, yang komplit ya.
Tapi juga sekarang ini sebenarnya banyak sekali kalau kita lihat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman bahkan belajar itu melalui proses-proses yang disebut dengan micro credentials. Jadi bahwa materi-materi pelatihan kecil ya yang kita bisa susun, terus sudah banyak sekali tools yang bisa memungkinkan kita untuk melihat learning path kita itu mau kemana dan sebagainya, itu bahkan sebenarnya kita bisa bangun sendiri karena tidak ada yang punya resep jitu gitu ya, resep yang keren, yang bagus gitu untuk mengatakan bahwa inilah jalur atau jalan yang harus dilakukan kalau Anda ingin yang terbaik gitu. Tidak ada gitu. Masing-masing individu nanti punya passion tadi yang disebutkan Pak Rizky gitu ya. Punya background knowledge yang mungkin cocok gitu, dan itu sangat personalized. Nah, kehidupan sekarang ini memang dalam kehidupan modern ini kemampuan kita untuk belajar pun itu sangat personalized. Oleh karena itu memang mindset pertama yang harus dibuat, dan kemudian sebenarnya opportunity atau kesempatan itu luas. Dan saya pikir inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan ya oleh banyak sekarang anak-anak muda juga yang melakukan itu, dan dengan inisiatif yang ada tadi misalnya ada generasi gigi dan sebagainya, itu akan muncul terus gitu karena memang kebutuhannya ada. Dan harapan kita itu terus berlanjut gitu ya. Jadi bahkan mungkin bisa menjadi salah satu change makers gitu di dalam itu. Jadi bukan cuma ikut gitu ya, follow the changes, but also menjadi change maker. Saya yakin itu akan terjadi. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita dapat simpulkan bahwa tujuannya sudah pasti menjadi digital talent, tetapi bagaimana jalannya, tracknya, itu sebenarnya kita sendiri, masing-masing individu yang akan memilih tracknya seperti apa. Dan jalannya setiap orang juga berbeda-beda. Jadi tidak perlu sama, tetapi yang penting dengan tujuan akhir yang sama, kita semuanya bisa mencari celah-celah tersendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan yang memang saat ini dicari oleh teknologi digital, begitu ya. Mungkin selanjutnya, supaya kita lebih santai lagi, lebih relax lagi, karena pertanyaannya semakin sini semakin sangat detail dan juga agak panas diskusinya gitu ya, semakin seru sekali. Saya mau ngajakin semua teman-teman yang bergabung bersama kita di sini, baik peserta dan juga narasumber, untuk berpartisipasi dalam sebuah live polling begitu ya. Jadi kalau Anda sekarang melihat layar Anda di bagian bawah dari layar Zoom Anda ada icon tulisan Polls atau POLLS. Nah, silakan diklik ikonnya, atau saat ini juga di layar saya sudah tampil sekarang ini pollingnya. Silakan dipilih jawabannya sesuai dengan pertanyaan ini. Di manakah letak pemeran utama pemberdayaan digital talent di Indonesia? Dan ada pilihannya, ada industri, ada talenta, akademisi, dan pemerintah. Silakan Anda memilih satu dari empat industri ya. 4 digital talent yang ada di layar saat ini. Pemeran utama ya, maaf maksud saya. Silakan, ada industri, talenta, akademisi, dan juga pemerintah. Silahkan pilih satu saja, kemudian klik submit. Ini semakin seru sekali. Di manakah letak pemeran utama pemberdayaan digital talent di Indonesia? Apakah pilihannya adalah industri, apakah talenta, akademisi, atau pemerintah? Sepertinya memang semua yang disampaikan ataupun menjadi pilihan saat ini adalah pemeran utamanya, tetapi Anda bisa memilih yang paling begitu ya, menjadi pemeran utamanya itu sebenarnya di bagian yang mana. Baik, kita sambil melihat apakah kemudian sudah terkumpul jawabannya. Oke, sebentar, saya sambil ngeklik juga. Tapi ini menarik ya, karena saat ini sendiri kita sudah mengumpulkan gitu ya sektor-sektor yang terkait untuk bisa bergabung bersama kita di sini dan menyampaikan buah pikirannya masing-masing, agar kemudian kita mengumpulkan seperti apa yang kemudian memang dibutuhkan dari seorang digital talent itu sendiri, dan bagaimana kemudian bisa memenuhi kebutuhan dari teknologi digital yang akan semakin berkembang. Terutama seperti yang kita lihat saat ini, kebutuhannya memang semakin dipercepat dengan adanya kondisi pandemi yang dialami atau dilalui oleh kita semuanya. Mudah-mudahan memang berbagai macam sektor yang terkait bisa saling bahu-membahu. Tapi saya mungkin penasaran, saya mau nanya ke Pak Rizky nih. Pak Rizky, sebenarnya kebutuhannya sebesar apa sih? Memang sebesar itukah gitu ya dari digital talent di Indonesia, Pak Rizky? Iya, isunya adalah competitiveness ya. Jadi kalau basically kalau kita gitu-gitu aja gitu kan, dalam artian secara produktivitas nggak meningkat, kita tidak bisa bersaing dengan perusahaan ataupun institusi yang di mana produktivitasnya lebih tinggi gitu. Nah, itu yang menjadi isu. Contoh sederhana mungkin yang berhubungan mungkin teknologi
teknologi, bukan digital teknologi, tapi kayak misalkan simple kalau di kita lihat apa namanya pertanian aja, kita masih melihat kalau di Indonesia belum pakai traktor, belum pakai apa namanya equipment yang dimana bisa meningkatkan produktivitas gitu. Nah itu menjadi isu gitu kan. Kalau misalnya kita mau berkompet secara global gitu, SDM itu mungkin juga about kayak tadi global competitiveness dengan karena efek produktivitas tadi yang dihasilkan oleh apa namanya teknologi tadi gitu. Nah kalau kita masih apa namanya tidak bisa meningkatkan produktivitas gitu kan secara makro ya, mungkin secara Indonesia secara makro gitu, itu enggak, kita secara apa namanya secara negara tidak bisa berkembang seperti yang kita tadi diekspektasi oleh banyak orang gitu. Maksudnya dalam artian Indonesia itu kan mungkin salah satu negara berkembang yang mungkin punya kesempatan untuk menjadi negara besar gitu. Nah itu yang secara makro mungkin itu isunya kalau saya lihat ya. Dan juga secara apa namanya kalau secara industri kita tidak ingin akhirnya kita juga hanya memanfaatkan market dalam negeri gitu kan, yang dimana kita punya barrier khusus yang bisa mempertahankan market kita sendiri, tapi tidak bisa misalkan penetrasi ke market luar negeri dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Rizky untuk jawabannya. Ini kita tidak bermaksud untuk saling menyalahkan satu sama lain, tetapi kita ingin melihat begitu ya bagaimana pemeran utama yang memang menjadi apa yang bisa jadi concern oleh kita semuanya, sehingga akhirnya memilih dari keempat sektor tadi siapa yang menjadi pemeran utama dari Digital Talent Indonesia. Sudah keluar pollingnya, kita akan sama-sama melihat di layar Anda saat ini bagaimana hasil dari pollingnya. Baik, ternyata untuk sektor industri sendiri sebesar 18%, kemudian dari talenta sebesar 56%, ini jadi hampir setengahnya lebih begitu ya. Untuk akademisi sendiri 13% dan juga pemerintah 13%. Wow, ini angka yang cukup menarik begitu ya. Mudah-mudahan memang apa yang sudah disampaikan saat ini bisa menjadi inspirasi juga untuk kita semuanya bahwa untuk menjadi seorang digital talent, kemudian talentnya itu sangat dibutuhkan sekali untuk menjadi pemeran utama dalam meningkatkan teknologi digital di Indonesia. Hasilnya sudah keluar di Thrive Room hari ini, kita akan langsung lanjutkan lagi kalau gitu. Di sini saya mau mengingatkan lagi kalau sekali lagi tidak ada pihak yang lebih utama, seluruh elemen ini memiliki kontribusi dan juga perannya masing-masing yang pastinya sama pentingnya, dan hanya dengan kolaborasi dan bergotong royong dari seluruh elemen ini kita bisa betul-betul meningkatkan talenta digital di Indonesia. Mungkin sekarang untuk seluruh narasumber yang bergabung bersama kita di sini, apa nih yang bisa masing-masing elemen, baik itu industri, pelajar, akademisi, sampai dengan pemerintah, bisa lakukan untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan dari tech talent? Mungkin Pak Hedi bisa bantu, Pak Hedi. Pak Hedi masih bergabung bersama kita, sebentar. Oke. Ya, mungkin kuncinya tadi ya kita kolaborasi bersama, dan tadi polling saya setuju sekali, sebetulnya ya talentanya sendiri ya. Kalau tadi dari awal saya bilang keinginan belajar, life learning ya sampai akhir hayat kita, mungkin sampai ke liang lahat kita harus punya keinginan, curiosity untuk belajar ya. Itu letaknya di talenta, industri, akademisi, pemerintah itu memfasilitasi aja ya, dan kita berkolaborasi. Saya setuju sekali itu. Dan sangat menarik sebetulnya tadi ada satu pertanyaan yang Mbak Siti Mariam ya, bagaimana talenta sejak dini. Memang banyak oleh narasumber juga disebutkan memang peningkatan keterampilan digital harus sejak dini juga ya, karena apalagi kalau sekarang natif ya. Memang sih seperti bakat atau talent itu bisa juga di-create atau to be born gitu ya. Itu kan ya dua-duanya juga bisa jalan, tapi kalau udah emang to be born kemudian di-create, misalkan aja waktu zamannya saya old dulu ya, kalau di sekolah itu SD gitu ya, yang murid yang dipuji yang paling baik itu yang mendengarkan guru dengan serius gitu ya, dengan sikap sempurna ya Pak? Sikap sempurna gitu.
Mungkin mindset sekarang kan orang yang justru aktif, yang justru anak kecil itu yang justru sering bertanya, gangguin orang, mungkin itu ya justru bakat-bakat dari dia kreatif gitu ya. Nah, tapi hanya perlu diarahkan itu kan, tetap create ya kita create dan nanti terus kita pupuk terus. Itu sampai juga setelah kita bahkan lulus sarjana, S2 sampai S3 pun gitu, kita terus harus belajar terus. Kalau enggak saya juga ketinggalan zaman terus ini udah out gitu. Mungkin itu saja tambahannya ya. Terima kasih. Atau mungkin ada keinginan suatu saat nanti nih Pak Edi dari pemerintah memberlakukan adanya pelajaran gitu ya, kurikulum di sekolah untuk memulai digital itu sendiri, mungkin bekerjasama dengan Mas Menteri Nadiem Makarim mungkin? Ya, sangat mungkin, sangat ini ya. Memang kita kalau di kementerian juga selain ini kan ada kita tugas utamanya ya akses ya, meningkatkan infrastrukturnya ya, selain ya kita SDM hanya pendukung ya, SDM dan juga kita waktu itu regulasi-regulasi di bidang media ataupun TIK dan lain-lain ya. Dari pembuatan regulasi aja juga kita kan sangat bekerjaan bahkan ketinggalan dari perkembangan teknologi gitu, dan itu suatu hal yang normal juga kadang-kadang ya. Makanya itu juga para leader, para pemimpin baik dari pemerintahan maupun dari private sector, bahkan dari pendidikan perguruan tinggi, kita terus di-train ya agar kita bisa jadi leader dalam transformasi digital ini. Mungkin itu dari Oke. Baik, kalau dari Pak Asta sendiri, Pak Asta, dari bidang akademisi, seperti apa nih Pak? Iya, kalau dari akademisi, khususnya di perguruan tinggi, yang mungkin kalau kita bilang tadi memang semua stakeholder itu terlibat. Nah, dari perguruan tinggi sendiri, perubahan yang kita lakukan adalah kita melakukan sekarang ini berupaya untuk melakukan unbundling. Halo Pak Asta, mohon maaf, suaranya tidak terdengar Pak Asta. Halo? Suara saya terdengar? Oh, sudah terdengar Pak, silakan. Oke, baik. Ya, yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu saat ini adalah kita mengubah pendekatan dari yang kurikulum base, katakanlah yang mungkin berjenjang ya. Kita perlu ubah menjadi unbundled model. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan untuk semua orang untuk belajar. Bahkan di Universitas Indonesia, kami sekarang ini sudah membuat beberapa model, misalnya massive online open courseware dan sebagainya, yang memungkinkan, katakanlah bahkan anak-anak SMA, bahkan SMK, ya selama ini yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi itu bisa merasakan belajar. Tidak harus terdaftar sebagai mahasiswa, tapi terdaftar dalam satu kelas misalnya. Jadi kita melakukan unbundling untuk memberikan akses ke semua. Dan harapannya juga nanti inklusif. Artinya dengan segala macam keterbatasan yang ada, mudah-mudahan bisa difasilitasi ya, dengan teknologi sekarang ini itu dimungkinkan. Jadi universitas juga perlu berubah untuk itu. Kita tadi berbicara tentang lifelong learning, yang berarti bahwa itu harus didukung sebenarnya oleh lembaga pendidikan. Nah, itu salah satu cara kita untuk bisa menambah kapasitas akses dari pembelajaran. Tapi kembali lagi yang saya tadi bilang, belajar itu tidak hanya sesuatu yang bisa kita, artinya pengembangan talent itu tidak hanya sesuatu yang bisa kita pelajari saja, tapi harus juga sesuatu yang kita alami. Nah, sesuatu yang kita alami ini sekarang ini membutuhkan relevansi dengan katakanlah sektor nyata, baik industri, baik dunia usaha maupun juga segala macam aspek kehidupan manusia yang ada gitu ya. Apakah dia aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, budaya dan sebagainya yang tentu saja yang terkait dengan katakanlah kalau kita konteks di sini adalah teknologi digital, berarti terkait dengan teknologi digital. Jadi kalau ini melibatkan banyak mitra dan kita masing-masing katakanlah bisa bekerja sama, ya tadi itu yang saya bilang. Jadi sebenarnya bahkan setiap individu itu dapat membangun learning path-nya masing-masing. Gitu. Yang perlu kita lakukan adalah menambah kapasitas atau memberikan kapasitas yang besar supaya kesempatan ini bisa dirasakan. Dan tentu saja tadi terbuka untuk semua. Demikian. Tapi menarik sekali Pak Asta, karena memang
seperti yang terjadi saat ini kebanyakan begitu ya, saat mahasiswa S1 kemudian merasa terjebak dengan, oh saya salah pilih jurusan. Ketertarikannya sebenarnya di bidang lain, mungkin di teknologi ataupun juga di bidang lainnya begitu ya. Ketika adanya akses untuk bisa masuk ke dalam kelas yang memang membahas tentang satu bidang tertentu, sepertinya dibutuhkan agar kemudian juga kita bisa mendapatkan semacam apa ya, passion kita sendiri begitu ya, untuk kemudian lebih masuk ke dalam bidang yang kita inginkan, Pak. Sepertinya ini cukup menarik nih, Pak, untuk kemudian ke depannya bisa dilakukan ya, Pak. Iya, betul, betul. Betul. Iya. Saya sudah punya best practice kok. Ada beberapa mahasiswa yang bidangnya katalah ilmu budaya gitu ya, tapi sebenarnya passionnya ternyata teknologi. Betul, betul. Dia tidak bisa masuk teknologi hanya karena dia punya keterbatasan. Jadi misalnya color blind, gitu ya, buta warna, gitu, sehingga dia tidak bisa masuk ke bagian engineering dan sebagainya. Tapi dia punya kesempatan dan sekarang dia manfaatkan dan ternyata performanya bagus. Jadi itu kita harus bisa melihat itu. Jadi memang passion itu penting. Dan bagaimana menjadi passion sekarang ini kesempatannya sudah luar biasa luasnya. Mudah-mudahan nih banyak yang relate sama saya gitu ya. Kalau S1-nya merasa terjebak nih, yang lagi tadi jadi mahasiswa, boleh mungkin tulis di kolom chat mungkin. Saya juga salah satu yang terjebak gitu ya, biar semakin ramai lagi diskusi kita hari ini. Mungkin selanjutnya kepada Pak Rizky mungkin boleh? Pak Rizky, mohon maaf masih di mute. Boleh disampaikan mungkin seperti apa nih yang akan bisa dilakukan untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan tech talent, Pak Rizky? Boleh di-unmute dulu, Pak? Ya. Ya, basically tadi kita butuh kolaborasi antara multiple stakeholder yang untuk melakukan ini, tidak bisa sendiri juga. Dan juga tapi juga mungkin kalau dari kami dari industri itu apa yang bisa biasanya kami lakukan, kita juga makanya kami juga membuat yayasan dedikasi teknologi atau Diptek yang dimana kita mengumpulkan teman-teman yang senior yang sudah berkiprah gitu ya. Ada yang udah di luar negeri, ada yang juga masih di dalam negeri tapi sudah menjabat high important functions, dan juga ada yang strong technical leaders gitu kan. Hal-hal teman-teman itu kami kumpulkan supaya kami juga bisa saling berbagi, dan juga kita juga bisa ngasih menjadikan role model gitu untuk teman-teman yang ingin kedepannya ingin berkembang gitu kan. Dan kami juga mempunyai kayak tadi media juga untuk membantu bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang masih muda dan lain-lain. Nah, selain itu kami juga ingin, maksudnya dalam artian industri juga pasti punya kesulitan ya, dalam artian kesulitan tadi punya real challenge gitu, dan kita punya kebutuhan yang harus di solve gitu, dan banyak hal yang biasanya kami lakukan gitu. Misalkan kita bikin bootcamp atau berkolaborasi dengan teman-teman yang membuat bootcamps gitu yang bisa men-solve at least short term problems lah ya, problem-problem kita yang secara short term gitu. Tapi juga kita ingin banget sih sebenarnya kita bisa membantu untuk membantu untuk men-solve long term problemnya gitu. Nah, itu juga mungkin Pak Asta gitu kan, dengan kami mungkin bisa berkolaborasi ke depannya gitu kan, dengan rekan-rekan yang lain juga kami juga bisa undang gitu kan, gimana cara kita bisa membantu men-solve yang mid term dan juga long term problem gitu. Nah, itu sih mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Ini juga mungkin senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu peserta yang sudah bergabung bersama kita di sini. Kayak menarik sekali dari @muhilham. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Indonesia saat ini butuh lebih banyak talenta digital yang berkualitas untuk mendukung transformasi digital. Oleh karena itu, saya juga punya gagasan untuk memberdayakan adik-adik kelas saya di SMA melalui ekstrakurikuler komputer agar bisa menjadi calon talenta digital, atau setidaknya mulai memperkenalkan mereka mengenai industri teknologi dan transformasi digital di Indonesia. Untuk itu tentu saja kami perlu menyediakan resource materi seperti online course dan juga pelatihan yang berkualitas. Ini sebenarnya cukup menarik karena dari @muhilham ini mungkin bisa dibantu juga begitu ya, bagaimana untuk mendapatkan online course dan pelatihan yang berkualitas. Mudah-mudahan sekarang dari segi pemateri, baik itu secara pendidikan maupun juga pemerintah, bisa membantu orang-orang yang kemudian mau juga membantu para calon-calon talenta digital ke depannya. Terima kasih Mas Muhilham. Kemudian satu pertanyaan lagi terakhir nih dari @rina_prasetyo. Bagaimana penyuluhan pemerintah untuk masyarakat agar kemudian bisa menggunakan digital agar dapat membantu perekonomian negara? Pak Hidi mungkin bisa dibantu, Pak Hidi. Ya, kita memang ada tugas literasi juga ya di
dulu Kumparan juga ikut di Dirjen Aptika sebetulnya ada kita gerakan literasi ya. Dan itu kita memperkenalkan ya dan mencegah ya teknologi ini kalau digunakan untuk baik ya bisa baik, kalau digunakan untuk apa namanya yang negatif juga bisa negatif ya. Kita berikan dorong yang baik-baiknya, yang kita kurangi yang apa kecenderungan yang negatif-negatifnya seperti hoax, penyebaran fitnah dan lain-lain ya. Itu kita terus gencarkan ya. Hanya kalau di Balitbang ya kami dari Balitbang yang diundang ya lebih ke basic skill ya, skill dan intermediate bahkan advanced skill gitu. Keterampilan-keterampilan bukan hanya sekedar literasi gitu. Itu mungkin dari kalau literasi saya kira semua pihak ya, mungkin dari Kemendikbud juga bisa ini dari masyarakat, orang tua ya, guru kan itu semua sangat berperan lah, termasuk juga mungkin apa ya para tokoh masyarakat atau yang disebut influencer gitu ya, mungkin juga harus kita supaya mendidik masyarakat agar mereka bisa lebih literate gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Edi, terima kasih banyak. Juga terima kasih pada seluruh pembicara sudah bergabung bersama kita di sini, karena dengan pertanyaan tadi sudah resmi kita mencapai akhir diskusi hari ini. Ini sebenarnya benar-benar sebuah pembahasan yang fruitful banget begitu ya, karena kita sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, apa kemungkinan solusi yang bisa kita kerjakan demi memajukan bangsa ini, dan tentunya juga dengan semangat gotong royong sebagai satu Indonesia. Dari berbagai pihak yang terlibat di diskusi hari ini, kita bisa melahirkan talenta digital untuk mengakselerasi transformasi digital di Indonesia dan semakin mengembangkan sayap Indonesia di industri digital. Nah, untuk itu para hadirin, baik itu narasumber maupun peserta yang sudah menyampaikan saran, kritik, atau mungkin merasa diskusi ini sangat intuitif, boleh sekali untuk menyampaikan semuanya ke link bit.ly/feedbackcnd. Sekali lagi, bit.ly/feedbackcnd. Kami akan sangat menghargai sekali masukan dari para hadirin semuanya. Dan untuk kenang-kenangan hari ini, kita mungkin boleh mempersilakan kepada seluruh pembicara dan juga seluruh peserta yang bergabung bersama kita di sini untuk berfoto bersama. Boleh, Idung ya? Yuk, bisa yuk. Silakan nyalakan kamera Anda masing-masing. Kita mau berfoto bersama kalau begitu. Silakan. Baik. Mudah-mudahan bisa dinyalakan kameranya semuanya nih, ya. Supaya kita semuanya punya kenang-kenangan. Oke. Iya. Boleh, silakan, nggak usah malu-malu, nggak usah panik sama rambutnya gitu ya, nggak apa-apa, tenang. Mungkin ada di antara Anda juga yang belum mandi, nggak apa-apa, tetap nggak kelihatan. Karena salah satu hal positif dari virtual ini adalah kita kadang-kadang bisa memanipulasi tampilan-tampilan yang kurang ya. Kalau mau pakai filter juga boleh, siapa tahu mau nambahin filter, ada filter blush on, lipstick gitu ya. Kami persilakan juga, boleh, silakan. Oke, boleh dinyalakan masing-masing kameranya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sejak awal sampai sekarang. Kita boleh hitung sampai 3 untuk bisa senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh silakan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Masih sekali lagi kata timnya ya. Oke, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa sekali di rangkaian event Changemakers Nusantara Day hari ini. Dan jangan lupa kalau event yang satu ini masih akan berlangsung sampai dengan pukul 6 sore hari ini. Jadi sekarang ini kamu bisa mengajak teman-teman Anda untuk menggunakan sisa waktu dengan menjelajahi peta virtual Changemakers Nusantara Day di changemakersnusantara.id. Jadi di sini kamu bisa mendapatkan informasi lengkap terkait Changemakers Nusantara Day, kemudian juga bisa terkoneksi dengan peserta lain serta panelis dengan mengunjungi area networking lounge. Kemudian juga teman-teman bisa mengunjungi pameran dan juga bazar yang menarik dari berbagai changemakers di Indonesia, dan semuanya bisa diakses lewat peta virtual di Microset ini. Untuk Thrive Together sendiri, kamu bisa kunjungi booth dari Cakap. Ada juga booth menarik lainnya seperti Archipelagic, ada Island State Forum, ada Hacktivate, dan juga Project Child Indonesia. Dan selain booth, kamu juga bisa mengunjungi bazar changemakers menarik seperti apa nih, Eko, Demi Bumi,
Anyam, Evalware, GammaWaste.id, Lowy Indonesia, Nazawa Water Filter, Klipat, ada Rubbish Jewelry, dan juga Studio Dapur. Nah, kalau kamu ingin mengabadikan momen mengunjungi event ini juga jangan sedih, bisa sekali, karena kita juga sudah menyediakan foto booth yang bisa kamu gunakan, dan jangan lupa juga untuk di-share ke social media dengan tag YABB dan juga Kumparan. Ya. Akan ada hadiah juga yang menarik dan menanti para pengunjung booth dan bazar virtual ini. Mudah sekali, kamu bisa mendapatkan saldo GoPay untuk 5 orang beruntung yang masing-masing bisa mendapatkan Rp200.000 dan juga free access e-learning ke myskill.id. Ini juga salah satu lahan di mana kita semuanya bisa mempelajari hal-hal baru ya. Di mana kamu bisa akses lebih dari 100 video tentang persiapan karir, belajar bahasa asing, skill digital yang populer, dan masih banyak lagi. Sekali lagi cara mudah sekali. Sekarang ini Anda bisa langsung masuk ke website changemakersnusantara.id dan setiap aktivitas kamu di virtual event kita bakal dihitung 1 poin. Jadi misalnya masuk ke booth, kamu bisa dapetin 1 poin, kemudian nonton video pertama di booth dapat 1 poin lagi, nonton video kedua dan selanjutnya dapat 2 poin, kemudian klik foto dan juga brosur masing-masing bisa mendapatkan 1 poin juga gitu ya. Jadi semakin aktif kamu dalam virtual booth dan juga bazar kita, semakin besar kemungkinan kamu untuk mendapatkan hadiah yang tadi sudah disebutkan. Dan kalian punya waktu sampai dengan jam 6 sore nanti, jam 18 waktu Indonesia Barat untuk mengumpulkan poin di virtual map-nya. Dan tentunya Changemakers Nusantara Day ini juga merupakan hasil kerjasama dengan berbagai changemakers di Indonesia yang juga memiliki semangat untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selain changemakers yang ada di booth, kita juga ada community partner yang bekerja sama dengan kita. Dan sebelum aku menutup diskusi di Thrive Room kita hari ini, saya mau mengingatkan kembali kalau Kumparan dan juga YABB akan memilih 1 pertanyaan favorit yang bisa mendapatkan saldo digital senilai Rp300.000. Jadi silakan standby terus di Instagramnya, jangan di private sekali lagi akunnya, karena pemenangnya akan kita DM untuk pengiriman hadiahnya. Nah, sebelum saya tutup, saya mau mengumumkan juga kalau YABB akan menghadirkan ngobrol bareng Changemakers. Apa sih nih gitu ya? Ini acara adalah ruang diskusi untuk publik dan para changemakers untuk ngobrol seputar isu sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia. Mulai dari isu perairan, keterampilan SDM, sampai teknologi. Nah, semua ini akan dibahas satu persatu dengan para changemakers yang sudah memberikan dampak nyata di sekitarnya. Silakan dipantau terus aja Instagramnya YABB untuk tahu jadwal-jadwalnya, jadi jangan lupa di-follow juga ya. Dan untuk rekan-rekan media yang sudah hadir, kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut seputar YABB atau ingin melakukan interview lebih lanjut, silakan kontak Widi di nomor 081 316 080 309. Sekali lagi, di nomor 081 316 080 309. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber dan juga peserta yang sudah hadir di diskusi hari ini. Terima kasih juga pada partner-partner kita yang akan ada di booth dan juga bazar, serta community partner yang terlibat dalam Changemakers Nusantara. Semoga seluruh insight dan juga bawa pikiran yang sudah kita keluarkan di diskusi hari ini bisa menjadi kenyataan. Amin. Dan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Semuanya boleh kita aminkan ya. Dan kalau kalian kenal changemakers yang inspiratif dan sudah memberikan perubahan secara nyata, jangan lupa silakan dinominasikan mereka di bit.ly/daftar changemakers Nusantara. Nah, akhir kata saya Arya Tengkora mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di diskusi menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai ketemu lagi. Bye.